Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Dan Masani. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Abu Abdullahi Muhammad, yang dikenal sebagai Dan Masani, merupakan seorang ulama Islam terkemuka pada abad ke-17 yang berasal dari Katsina. Ia dikenal karena kontribusinya dalam bidang jurisprudensi Islam, filologi, dan tata bahasa. Selain keilmuannya, ia juga dikenal karena peran spiritualnya yang besar dalam membantu mencegah invasi Quraisyah melalui nasihat dan doa-doanya. Prestasi ini membuatnya dihormati sebagai salah satu tokoh suci dan penasihat istana di kerajaan Katsina. Warisannya menjadi simbol kebangsaan dan spiritualitas yang kuat hingga beberapa abad sesudahnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa tokoh utama dalam narasi ini adalah Abu Abdullahi Muhammad, yang lebih dikenal dengan gelar Dan Masani. Ia lahir pada tahun 1595 dan wafat pada tahun 1667. Ia adalah salah satu dari 3 wali pelindung yang dihormati di Katsina, bersama dengan Dan Marina dan Dan Tukum. Ia berasal dari keluarga yang berdarah Bornu, dan ayahnya memiliki nama Masani yang berarti yang berpengetahuan. Gelar Dan Masani kemudian diwariskan sebagai gelar turun-temurun kepada keturunannya, menjadikannya lebih dari sekadar nama pribadi, tetapi sebuah institusi spiritual dan budaya di wilayah tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dan Masani hidup pada periode tahun 1595 hingga 1667, dan pengaruh utamanya berlangsung sepanjang abad ke-17, khususnya di masa ketika Katsina menghadapi ancaman dari invasi Quraisyah. Pada masa inilah ia memainkan peran penting sebagai penasihat spiritual dan politik di Istana Sarkin Katsina. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa aktivitas utama Dan Masani berlangsung di Katsina, sebuah kota yang juga menjadi ibu kota negara bagian Katsina di Nigeria bagian utara. Keluarganya berasal dari Bornu, namun ia lahir dan menetap di Katsina. Keturunannya hingga kini banyak yang tinggal di wilayah Masanawa di kota tersebut. Warisan dan pengaruhnya tidak hanya terbatas di Katsina, tetapi juga tersebar ke daerah lain seperti Kano dan Sokoto. Di Kano, gelar Dan Masani bahkan diadopsi oleh tokoh politik terkemuka abad ke-20, Maitama Sule. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Dan Masani dianggap penting karena peran intelektual dan spiritualnya yang besar dalam membentuk ketahanan politik dan budaya Katsina. Ia tidak hanya dihormati sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan bahasa, tetapi juga sebagai figur spiritual yang diyakini mampu memberikan pengaruh terhadap peristiwa besar, seperti mencegah invasi musuh. Statusnya sebagai salah satu dari 3 wali pelindung Katsina menunjukkan betapa besar peran religiusnya dalam struktur sosial dan politik masyarakat setempat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa warisan Dan Masani dilestarikan melalui garis keturunannya yang masih memegang gelar Dan Masani secara turun-temurun. Gelar ini bukan hanya simbol nama keluarga, tetapi juga melambangkan kesinambungan nilai-nilai ilmu, kebijaksanaan, dan spiritualitas yang diwariskan oleh tokoh tersebut. Pengaruhnya masih terasa di berbagai wilayah Nigeria Utara, termasuk di kota-kota seperti Kano dan Sokoto, dan dikenang dalam sejarah keislaman lokal sebagai seorang wali yang berpengaruh. Abu Abdullahi Muhammad yang dikenal secara luas dengan sebutan Dan Masani merupakan seorang ulama, sufi, dan cendekiawan Islam yang hidup pada abad ke-17 dan berasal dari wilayah Katsina, Nigeria bagian utara. Lahir pada tahun 1595 dan wafat pada tahun 1667,
dan Masani dikenal sebagai salah satu figur sentral dalam sejarah keagamaan dan spiritual masyarakat Hausa dan Afrika Barat Muslim secara lebih luas. Beliau dilahirkan di Katsina dari keluarga yang berasal dari Bornu, sebuah wilayah yang saat itu memiliki tradisi keilmuan dan keislaman yang kuat di bawah pengaruh Kekaisaran Kanem Bornu. Nama ayah beliau, Masani, berasal dari kata dalam bahasa Hausa yang berarti yang berpengetahuan, menunjukkan latar belakang keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Julukan dan Masani secara harfiah berarti anak dari yang berilmu, dan julukan ini kemudian berubah menjadi gelar kehormatan spiritual yang diwariskan kepada keturunannya, menjadikannya simbol intelektual dan spiritual yang melekat dalam garis keturunan keluarga tersebut hingga masa modern. Dan Masani dikenal tidak hanya sebagai seorang alim, tetapi juga sebagai seorang ahli dalam bidang jurisprudensi Islam atau fikih dan filologi Arab dan tata bahasa. Penguasaan terhadap ilmu-ilmu ini menjadikannya sebagai salah satu ulama yang disegani di lingkungan intelektual Katsina, yang pada masa itu telah berkembang menjadi salah satu pusat studi Islam penting di kawasan Hausaland. Kota Katsina sendiri memiliki sejarah panjang sebagai pusat ilmu pengetahuan Islam sejak abad ke-15, dan Masani menjadi salah satu tokoh kunci dalam mempertahankan tradisi keilmuan ini di tengah dinamika politik dan ancaman eksternal. Pada masa hidupnya, wilayah Katsina menghadapi ancaman invasi dari pasukan Quararafa, sebuah konfederasi kerajaan non-muslim dari wilayah tengah Nigeria yang sering kali terlibat dalam konflik militer dengan kerajaan-kerajaan Islam di utara. Dan Masani memainkan peran penting dalam konteks ini, bukan sebagai panglima perang, melainkan sebagai penasihat spiritual yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil pertempuran melalui doa, zikir, dan praktik spiritual lainnya. Tradisi lisan yang masih hidup hingga kini di Katsina mengaitkan keberhasilan dalam menggagalkan invasi tersebut dengan intervensi spiritual dari Dan Masani, dan peristiwa ini semakin memperkuat posisi beliau sebagai wali yang dihormati. Sebagai konsekuensi dari pengaruhnya yang besar, Dan Masani diangkat sebagai penasihat Istana Sarkin Katsina, yakni pemimpin tradisional tertinggi di wilayah tersebut. Keberadaan beliau di istana bukan hanya simbolik, tetapi juga praktis, karena beliau terlibat dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut kehidupan sosial, politik, dan keagamaan masyarakat Katsina. Hal ini menempatkannya pada posisi yang sangat strategis, menggabungkan otoritas spiritual dengan pengaruh politik yang nyata. Setelah wafatnya pada tahun 1667, penghormatan terhadap Dan Masani tidak berakhir. Namanya dijadikan gelar kehormatan turun-temurun yang dipegang oleh keturunannya, terutama yang tinggal di wilayah Masanawa di Katsina. Tradisi pemberian gelar ini mencerminkan penghargaan mendalam terhadap warisan spiritual dan keilmuan beliau, sekaligus memperkuat ikatan identitas kultural dan religius masyarakat Katsina terhadap tokoh-tokoh masa lalu yang dianggap suci. Pengaruh Dan Masani melampaui batas geografis Katsina. Di wilayah lain seperti Kano dan Sokoto, nama Dan Masani tetap hidup dalam berbagai bentuk penghormatan, baik dalam praktik keagamaan maupun dalam struktur sosial politik. Salah satu tokoh paling terkenal yang menggunakan gelar ini adalah Maitama Sule, seorang negarawan dan politisi terkenal Nigeria dari abad ke-20, yang menyandang gelar Dan Masani dari Kano sebagai simbol kehormatan dan pengakuan terhadap warisan intelektual dan spiritual tersebut. Dalam perspektif spiritualitas Islam lokal, Dan Masani termasuk dalam kategori wali atau orang suci yang dianggap memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan dan karamah kemampuan luar biasa yang melampaui batas-batas akal manusia. Tradisi sufi di wilayah Hausaland sangat menghormati para wali semacam ini, dan tempat-tempat yang berkaitan dengan mereka sering dijadikan situs ziarah. Maka tidak mengherankan jika keturunan beliau, tempat tinggalnya, maupun peninggalan-peninggalan terkait dianggap sakral dan dihormati oleh masyarakat setempat. Selain itu, secara sosiologis,
Warisan dan Masani juga menunjukkan keterhubungan antara keilmuan Islam klasik dengan struktur kekuasaan dan identitas etnokultural di Afrika Barat. Peran ulama seperti beliau tidak hanya terbatas pada pendidikan dan dakwah, tetapi juga pada mediasi konflik, pembentukan hukum adat yang sesuai syariat, dan penguatan identitas kolektif berbasis agama dan tradisi lokal. Keberadaan para tokoh seperti Dan Masani menjadi bukti bagaimana Islam berkembang di Afrika bukan hanya melalui penaklukan militer, tetapi lebih kuat lagi melalui jalur dakwah damai, pendidikan, dan pengaruh spiritual dari para wali dan ulama lokal. Hingga kini, nama Dan Masani tetap dikenang di Nigeria Utara, terutama di Katsina, sebagai simbol pengetahuan, kebajikan, dan kekuatan spiritual yang diwariskan lintas generasi. Warisan beliau menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat yang terus dirawat dalam bentuk tradisi lisan, silsilah keluarga, gelar kehormatan, dan penghormatan budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di wilayah tersebut. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut,
tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.